dimana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, sehat selalu. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya ya, sebenarnya sih buat tugas ujian akhir atau disebut dengan UAS. Jadi sebelum saya memulai presentasi saya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Petrus Bangpa Pahan. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Stambuk 2018. Jadi langsung saja kita mulai presentasi saya. Presentasi saya itu berjudul tentang prinsip kerja generator arus searah. Langsung saja kita mulai, yaitu yang ke-1, generator arus searah atau yang disebut dengan DC. Generator DC adalah sebuah perangkat mesin listrik dinamis yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik, menghasilkan arus DC atau yang disebut dengan arus searah. Generator DC hanya memiliki satu cincin yang terbelah di tengahnya sehingga dinamakan komutator. Generator DC terdiri dua bagian, yaitu stator dan rotor. Generator DC, bagian mesin DC yang diam, dan bagian rotor, yaitu bagian mesin DC yang berputar. Bagian stator terdiri dari rangka motor, belitan stator, sikat arang, bearing, dan terminal box. Sedangkan bagian rotor itu terdiri dari komutator, belitan rotor, kipas rotor, dan poros rotor. Yang satu itu ada rotor, bagian generator DC yang berputar, poros, inti, komutator, kumparan atau yang disebut dengan lilitan. 2. Stator, bagian generator DC yang terdiam, yaitu yang disebut dengan kerangka, kutub utama, belitan, kutub bantu dan belitan, bantalan dan sikat. Ini adalah gambaran dari prinsip kerja generator arus searah yang akan kita bahas selanjutnya. Yang kedua itu ada cara untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Konversi energi mekanik ke listrik terjadi berdasarkan pemanfaatannya. Yang satu, konsep emisi elektron sekunder. Yang kedua itu konsep emisi elektron medan listrik. Emisi elektron adalah suatu peristiwa terlepasnya satu atau lebih elektron dari ikatan dalam suatu atom atau molekul. Energi minimal yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari orbitnya pada atom atau molekul tersebut didefinisikan sebagai energi ambang. Hal ini disebabkan karena logam mempunyai banyak elektron bebas. Daya tarik inti atom terdapat elektron keluar kurang kuat, sehingga elektron mudah terlepas jika diberi tenaga dari luar. Walaupun logam mempunyai banyak elektron bebas yang bergerak bebas, tetapi masih cukup untuk menahan elektron pada permukaan logam sehingga terjadi emisi elektron. Maka diperlukan suatu energi untuk mengatasi daya tarik inti atom. Besarnya energi mengatasi daya tarik atom oleh sebuah elektron sehingga elektron bisa melompat keluar dari permukaan logam dapat didefinisikan sebagai fungsi kerja atau yang disebut dengan elektron volt. Generator dan motor mempunyai banyak kesamaan, tapi motor adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Generator mendorong muatan listrik untuk bergerak melalui sebuah sirkuit listrik eksternal, tapi generator tidak menciptakan listrik yang sudah ada di dalam kabel lilitannya. Hal ini bisa dianalogikan dengan sebuah pompa air yang menciptakan aliran air tapi tidak menciptakan air di dalamnya. Sumber energi mekanik bisa berupa resiprokat maupun turbin
mesin uap, air yang jatuh melalui sebuah turbin maupun kincir angin. Mesin pembakar dalam turbin angin, energi surya atau matahari, udara yang dimanfaatkan, ataupun sumber energi mekanik yang lainnya. Yang ketiga itu ada jenis-jenis generator DC. A. Generator DC dengan penguat terpisah. Generator DC dengan penguat terpisah yaitu bila arus kemagnetan diperoleh dari sumber tenaga listrik arus searah di luar generator. Generator DC dengan penguat terpisah hanya dipakai dalam keadaan tertentu. Dengan terpisahnya sumber arus kemagnetan dari generator, berarti besar kecilnya arus kemagnetan tidak terpengaruh oleh nilai-nilai arus ataupun tegangan generator. Yang B itu generator DC dengan penguat sendiri. Disebut sebagai generator DC dengan penguatan sendiri bila arus kemagnetan bagi katup-katup magnet yang berasal dari generator DC itu sendiri. Pengaruh nilai tegangan dan arus generator terhadap arus penguat tergantung cara bagaimana hubungan lilit penguat magnet dengan lilitan jangkar. Yang keempat itu ada konsep generator pertama kali ditemukan. Sebelum hubungan antara magnet dan listrik ditemukan, generator menggunakan prinsip elektrostatik. Mesin Winghardt menggunakan induksi elektrostatik atau inflow. Generator Van de Graaff menggunakan satu dari dua mekanisme, yaitu penyaluran muatan dari elektroda, voltase tinggi, dan muatan yang dibuat oleh efek tribolektritas menggunakan pemisah dua insulator. Pada 1831 sampai dengan 1832, Michael Faraday menemukan bahwa perbedaan potensial dihasilkan antara ujung-ujung konduktor listrik yang bergerak tegak lurus terhadap medan magnet. Dia membuat generator elektromagnet pertama berdasarkan efek ini menggunakan cakram tembaga yang berputar antara kutub magnet tapal kuda. Proses ini menghasilkan arus searah yang kecil. Desain alat yang dijuluki crank Faraday itu tidak efisien dikarenakan oleh aliran arus listrik yang arahnya berlawanan di bagian cakram yang tidak terkena pengaruh medan magnet. Arus yang diinduksi langsung di bawah magnet akan mengalir kembali ke bagian cakram di luar pengaruh medan magnet. Arus balik itu membatasi tenaga yang dialirkan ke kawat pengantar dan menginduksi panas yang dihasilkan cakram tembaga. Generator homopolar yang dikembangkan selanjutnya penyelesaiannya permasalahan ini dengan menggunakan sejumlah magnet yang disusun mengelilingi tepi cakram untuk mempertahankan efek medan magnet yang stabil. Kelemahan yang lain adalah amat kecilnya tegangan listrik yang dihasilkan alat ini dikarenakan jalur arus tunggal yang memiliki flux magnet. Jadi kesimpulannya itu adalah Michael Faraday menemukan bahwa perbedaan potensial dihasilkan antara ujung-ujung konduktor listrik yang bergerak tegak lurus terhadap medan magnet. Dia membuat generator elektromagnetik pertama berdasarkan efek ini menggunakan cakram tembaga yang berputar antara kutub magnet tabal kuda. Proses ini menghasilkan
arus searah yang kecil. Generator DC adalah sebuah perangkat mesin listrik dinamis yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik, menghasilkan arus DC atau disebut dengan arus searah. Generator DC hanya memiliki satu cincin yang terbelah di tengahnya sehingga dinamakan komutator. Generator DC terdiri dua bagian, yaitu stator. Generator DC terdiri dari bagian yaitu stator, yang bagian mesin DC yang diam, dan bagian rotor yaitu bagian mesin DC yang berputar. Jadi sekian video presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman bisa pahami. Sekian dari presentasi saya. Selamat pagi.